Oke, baik, baik, baik. Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Maunya begitu ya. Oke, baik ya. Video ini berjudul Tanya Jawab Lengkap tentang tiga hal dalam hubungan industrial ya, tenaga kerjaan ya. Oke. Nah, tiga hal tersebut adalah tentang satu, bonus hari raya atau BHR untuk pekerja ojol, ojek online ya. Yang kedua adalah bila perusahaan tidak mempunyai peraturan perusahaan, bagaimana konsekuensinya ini ya. Oke. Dan tiga, bila perusahaan tidak membentuk LKS bipartit. Nah, bagaimana nih ya? Ini padahal harus ini membentuk LKS bipartit. Oke. Bagaimana kaitannya dengan hubungan industrial dan ketenagakerjaan tentunya semua itu ya. Baik. Oke. Ya. Kemudian video ini sesuai dengan formatnya adalah tanya jawab ya. Jadi tiga pertanyaan kemudian akan dijawab ya. Akan didiskusikan di situ ya. Baik. Oke. Maka video ini akan memuat beberapa pertanyaan. Nah, tadi ada tiga ya. Masalah atau kasus dan jawabannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait tentunya ya. Oke. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagian video ini ke teman-teman berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, jadi tampil di sini adalah judul video selengkapnya. Ya, oke. Ya, kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saja. Ya, oke. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Oke. Nah, oke, tampil di screen ada dua kotak ya, kotak A di atas dan kotak B di bawah. Sebutlah demikian. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan, ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Nah, gitu ya. Di situ kan tertulis ada home, ada videos, ada short, ada playlist, ada post dan ada membership. Jadi di sini silakan akan melihat koleksi long video saja yang diklik adalah videos. Untuk melihat koleksi yang short video saja, klik yang shorts. Begitu. Oke, selamat menikmati, tonton setiap video sampai tuntas. Oke, silakan ya. Silakan dinikmati. Semoga bermanfaat. Semua video itu memuat tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Sepuasnya silakan ya. Baiklah, kita mulai pembahasannya ya. Oke, ya. Pertanyaan pertama tentang BHR, bonus hari raya untuk pekerja ojol, yaitu para driver dan kurir online. Ya, oke. Nah, di situ tampil di sebelah kiri pertanyaan nomor satu ya. Oke. Eh, Satu, pekerja ojol atau driver dan kurir online dan lainnya, adakah haknya?
Nah, ini pertanyaannya ini. Adakah haknya untuk mendapatkan semacam THR, semacam tunjangan hari raya? Bukan tunjangan hari raya, ini semacam ya. Jadi bukan THR ya. THR ini jelas tidak ya, tidak berhak. Nah, mari kita telusuri dasar hukumnya yang ada ya, gitu kan. Karena tahun ini, baru tahun ini nih ada model seperti ini ya. Pekerja ojol minta semacam seperti THR ya, yang kemudian sekarang diberi nama BHR, bonus hari raya ya gitu ya. Oke. Nah, eh, kalau kita bicara tentang peraturan perundang ketenagakerjaan dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 ya, tentang perjanjian kerja ya. Ada definisi tentang perjanjian kerja yaitu pasal 1 angka 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Yang terang ini tidak ada antara aplikator ya, antara aplikator dengan ojol, pekerja ojol tidak ada, gitu kan? Nah, oke. Nah, kemudian yang angka 15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang merupakan unsur pekerjaan upah dan perintah. Nah ini pekerja ojol tidak terpenuhi yang seperti ini itu ya, ya, gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi ya memang tidak ketemu lah dasar hukumnya memang tidak ada. Oleh karena itu kemudian pemerintah menempuh jalan lain, melihat keluhan ya atau aduan pekerja ojol dalam hal ini driver dan kurir online dan kemudian ya kita sama-sama tahu dan akhirnya diputuskan oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia dan didukung dengan unsur-unsur lain maka pemerintah dalam hal ini khususnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apa yang disebut dengan atau memfasilitasi untuk memberikan pembayaran yang dilakukan oleh aplikator ini kepada eh, para driver dan kurir online. Diberi nama dengan BHR, bonus hari raya lah, begitulah kira-kira ya. Oke, ya lumayan lah daripada nol ya, kan gitu kan. Jadi positif saja, kita lihat positifnya saja. Baik, itu sudah terjawab di situ ya. Oke, pertanyaan nomor satu ya, ini sudah berjalan dengan baik dan tentu akan berulang. Nah, memang tidak sempurna ya. Ada yang katanya di situ aja terima 50.000 dan sebagainya. Ya, itu tentu ada dasarnya ya kenapa seperti itu ya. Baik, ya. Disyukurilah, disyukuri. Disyukuri apa yang ada. Baik, itu pertanyaan nomor satu ya. Kemudian pertanyaan nomor dua, ya. Pertanyaan nomor dua. Nah, ini semua ada dasar hukumnya ini. Pertanyaannya adalah tentang peraturan perusahaan. Bila perusahaan dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mempunyai peraturan perusahaan, jadi sengaja atau tidak sengaja tidak membuat peraturan perusahaan, jadi di perusahaan itu tidak apa, tidak ada peraturan perusahaan, apa saja yang dapat terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, kita lihat dulu dasar hukumnya di sini. Dasar hukumnya adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjaan pada pasal 108. Pasal 108 ayat 1 berbunyi di situ di sebelah kanan ya, kanan atas. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah ini, jadi wajib mempekerjakan 10 orang atau lebih itu wajib ya. Oke. Kemudian ayat 2. Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Ayat 2 ini untuk mengatakan bahwa di dalam satu perusahaan tidak boleh ada dua bersamaan, yaitu PP dan PKB tidak boleh bersamaan ada. Pilih salah satu, PPK atau PKB, begitu ya. Oke. Nah, sekarang suatu pelanggaran tentu ada sanksinya ya. Dalam hal ini sanksinya adalah sanksi pidana, tidak main-main ya. Dari perusahaan yang ternyata ya mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang atau lebih dan tidak ada PP-nya di situ, maka akan terkena sanksi pidana ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 188 ayat 1 ya.
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1, dikenakan sanksi pidana denda, denda ya, pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Dendanya tidak banyak sih memang. Dendanya tidak banyak ya. Tapi lalu terkena sanksi pidana itu kan tidak nyaman gitu ya. Oke. Nah, penjelasan ya di sebelah kanan, kanan bawah ya. Sanksi pidana bagi pengusaha diatur berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 UU JK Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang angka dua ya. Selain itu, masalah tentang sanksi pidana itu, perusahaan ini kan tidak punya PP, maka perusahaan akan mendapat atau dapat memperoleh kesulitan bila perusahaan harus melakukan PHK dan dan bila PHK itu ditolak oleh pekerja yang kemudian bekerja membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri sosial, ini bisa repot perusahaan karena akan ketahuan oleh hakim di situ di hakim pengadilan negeri sosial bahwa ternyata ternyata perusahaan ini sudah melanggar hukum. Di sini. Ya, ini tergantung bagaimana putusan pengadilan dalam hal ini seperti ini. Tapi yang terang tentu eh, apa PHK-nya batal demi hukum, artinya PHK-nya tidak berlaku, ya, karena ini perusahaan tidak benar dan perusahaan ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Nah, di sini jadi kalau si pekerja itu melawan kepada pengusaha tadi, artinya menolak PHK dari perusahaan yang tidak mempunyai peraturan perusahaan, ya itu tadi seperti itu. Demikian juga kalau misalnya terjadi permasalahan dan sebagainya ya, ya karena memang tidak ada eh, referensinya. Jadi tidak cukup saja dengan misalnya peraturan di direktur, direktur utama misalnya dirut ya, tidak bisa. Peraturan dirut ya, tidak bisa. Ya, itu tidak punya kekuatan hukum mengikat ya. Yang punya kekuatan mengikat adalah apa-apa yang diatur dalam peraturan perusahaan. Oke, ini ya, jadi tidak sesederhana itu. Oke, itu adalah pertanyaan yang kedua. Oke ya, pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, ini tentang LKS bipartit. LKS itu singkatan dari Lembaga Kerjasama Bipartit. B itu dua. Jadi ini kerjasama antara pengusaha dengan pekerja. Ini ada diatur ya di sebelah kanan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 106 ya. Pasal 106 ada dua ayat di situ. Ayat satu, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk LKS bipartit. Jelas juga ini wajib juga. Tapi kenyataannya ya ini rahasia umum. Sebagian besar dari perusahaan, saya tidak mengatakan tidak ada yang membuat ya, tapi sebagian besar dari perusahaan itu tidak membuat LKS bipartit di Indonesia ini. Ya, saya kira ini patut diakui saja lah gitu ya. Oke, sebagian besar ya. Oke. Nah, ayat 2. Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Jadi ini suatu forum ya, suatu eh, ya semacam badan juga ya yang dibentuk dan untuk mengadakan komunikasi. Dan memang komunikasinya memang di situ diperintahkan untuk paling tidak 1 bulan sekali, minimal ya sebulan sekali. Nah, dan itu hanya membicarakan tentang kerjaan. Memang di dalam apa kalau bicara dan di situ yang bertemu adalah wakil-wakil perusahaan dan wakil-wakil pekerja atau serikat pekerja. Ya, kalau pertemuan atau rapat antara pengusaha dan pekerja yang terkait dengan bisnis perusahaan yaitu setiap minggu ada weekly meeting dan ada monthly meeting dan sebagainya. Tapi itu membicarakan tentang pekerjaan. Lah, yang membicarakan tentang ketenagakerjaan itu itulah forumnya di LKS Bipartit. Oleh karena itu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memerintahkan untuk setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih wajib membentuk LKS bipartit yang terdiri atas unsur-unsur manajemen ya kemudian dan unsur-unsur wakil-wakil uh, pekerja atau serikat pekerja. Nah, oke. Kemudian di sini ya kalau hal itu tidak dilakukan, jadinya perusahaan tidak membentuk LKS bipartit. Lanjut ya, lanjut. Kita lanjut. Ya, tadi LKS bipartit ya, oke. Nah, kemudian ya bicara tentang sanksi ya.
Nah, ini di sini ya sanksinya sanksi administratif, bukan sanksi pidana kalau ini ya. Sanksinya sanksi administratif di sebelah kiri itu ya. Sanksi administratif di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 190. Jadi sanksi tentang pelanggaran terhadap tidak membentuk LCP Partit itu diatur dalam sanksi administratif pada Undang Nomor 6 Tahun 2003 di pasal 190 ada dua ayat di situ. Ayat satu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 106. Nah, referensinya pasal 106 ini ya, kan gitu kan. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat satu diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi pelanggaran eh, perusahaan yang tidak membentuk equity partit itu diancam atau disangsikan di pasal 190 yaitu sanksi administratif. Ya, oke. Nah, masalahnya adalah oke, sebelah kanan ya penjelasan. Angka satu sangat jelas dan tegas diatur dalam pasal 106 tentang LKSP Partit ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih wajib membentuk LKSP Partit. Oke, angka satu. Angka dua, juga sangat jelas dan tegas bahwa perusahaan tidak membentuk LKSP Partit dikenakan sanksi administratif. Itu yang sebelah kiri bawah itu. Sebagaimana diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Angka tiga, namun, nah ini yang terjadi di Indonesia ini ya. Oke. Namun peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan atau prosedur pengenaan sanksi administratif dalam ayat 2 pasal 190 ya, di situ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hingga saat ini, hingga sekarang ini belum ada. Peraturan pemerintahnya itu belum ada. Lah bagaimana akan dijatuhi sanksi gitu kan? Karena mekanisme penjatuhan sanksi itu diatur dalam peraturan pemerintah. Belum ada. Padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu sudah diundangkan sejak 31 Maret 2023. Ya kan? Ya, sudah 2 tahun ya, 2 tahun lalu gitu kan. Ya, peraturan pemerintah tidak ada, ya sama saja tidak bisa dikenakan sanksi gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi sekarang. Nah, angka 4, fakta yang terjadi adalah bahwa mayoritas atau sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak atau belum membentuk FCP Partit. Ya, oke. Bisa-bisa dibuktikan lah ini ya. Oke. 5, aman dan aman saja perusahaan tidak atau belum membentuk LCP Partit, belum atau tidak bisa dijatuhi sanksi administratif. Itu yang terjadi. Oke ya, oke. Ya sudah, itulah faktanya seperti itu. Oke, ya. Nah, oke. Jadi baiklah sampai di sini ya. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Silakan share atau bagikan video ini ke atasan Anda atau bawahan kalau Anda bekerja di kantor atau dibagikan kepada anak buah Anda gitu kan. Ya, berbagi pengetahuan kan bagus-bagus saja ya. Itu satu ibadah juga. Baik, oke, sampai di sini ya tentang tanya jawab ini ada tiga eh, hal yang dipertanyakan dan bisa dijawab semuanya tadi ya. Oke. Dan selanjutnya nanti beberapa selang kemudian pun akan ada seperti ini juga. Baik, sampai di sini video ini kepada semuanya. Salam sehat, salam eh, sejahtera semuanya, dan itulah yang diminta. Baik, sampai di sini ya. Oke.